Pada video kali ini kita akan membahas seperti apa konsep soal-soal numerasi dan bagaimana contoh-contoh soalnya. Soal-soal ini sebagai persiapan untuk seleksi akademik atau pretest ya, program PPG dalam jabatan tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pretest tahun 2023 di bulan Juli ini ternyata ada soal literasi dan numerasi. Tapi khusus di video ini kita akan memfokuskan pada pembahasan soal-soal numerasi. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama kita mulai dulu dari apa sih definisi dari numerasi itu sendiri. Sebenarnya ada banyak definisi ya terkait numerasi, tapi pada intinya numerasi itu tidak terlepas dari ini ya, matematika, khususnya matematika dasar, dan dikaitkan dengan masalah sehari-hari. Ya. Jadi ini sebenarnya dua intinya. Di numerasi itu ada matematika, tapi matematikanya bersifat dasar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Makanya kenapa biasanya soalnya itu mengangkat masalah-masalah kontekstual ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian konten yang ada di numerasi itu secara umum ada 4. Yang pertama bilangan. Nah, di sini bagaimana peserta tes melakukan operasi hitung bilangan, baik itu bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Kemudian pada konten aljabar, di situ ada persamaan, pertidaksamaan, kemudian termasuk rasio ya atau perbandingan. Kemudian yang ketiga ada pengukuran dan geometri. Di dalamnya terkait pengukuran berat, pengukuran volume, kemudian di situ ada bangun datar, bangun ruang. Nah, itu konten atau isi dari pengukuran dan geometri. Kemudian ada yang keempat itu data dan ketidakpastian. Ya, jadi di sini menggunakan penghitungan data ya, melakukan penghitungan data, kemudian ketidakpastian misalnya data-data ramalan cuaca begitu. Nah, itu konten dari data dan ketidakpastian. Untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa contoh soal kita bahas ya. Oke, langsung kita mulai. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Jadi biasanya di soal numerasi itu disajikan data juga ya. Baik dalam berupa chart atau tabel seperti ini. Nah, ini ciri khas dari soal-soal numerasi. Kemudian di dalamnya itu juga sebenarnya ada literasinya kan, ada bacaannya kan. Bacaan itu berupa paragraf yang di dalamnya memuat angka-angka. Oke, kita lihat soalnya. Di lingkungan Dasana Indah terdapat 5 rukun tetangga. Setiap RT terdiri dari beberapa rumah. RT 1, RW 2, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, dan RT 5. Masing-masing terdiri dari 35 rumah, 30 rumah, 32 rumah, 28 rumah, dan 40 rumah. Nah, kalau teman-teman dapat soal panjang seperti ini, lebih baik langsung ke pertanyaannya. Apa sih yang ditanyakan sebenarnya di sini? Nah, ternyata yang ditanyakan di sini itu adalah yang ini, teman-teman. Rukun tetangga atau RT yang setiap rumahnya menghasilkan rata-rata sampah organik paling sedikit selama 1 minggu. Ya, kalau hanya ini yang kita cari, kita fokus saja di tabelnya sini. Yang dicari adalah yang paling sedikit, khususnya untuk sampah organik. Ya,
Karena di tabel itu ada dua jenis sampah, teman-teman. Ada organik dan ada anorganik. Nah, di lingkungan ini, pengambilan sampahnya itu dilakukan 2 kali seminggu. Jadi ada hari pertama, ada hari kedua. Karena dilakukan 2 kali seminggu, maka kita harus jumlahkan ini hasilnya juga. Khususnya untuk yang ditanyakan di soal ini, sampah organik. Kita lihat RT1. RT1 itu di hari pertama 110, hari kedua 100. Berarti jumlahnya 210. Kemudian RT2, hari pertama itu 120 ini. Hari kedua 110, berarti ini 230. RT3, 100 tambah 80, berarti 180. RT4, 90 tambah 100, berarti 190. RT5 itu 130 tambah 120 berarti 250. Nah, ternyata yang paling sedikit itu ini yang 180 kan. Nah, 180 itu RT3. Berarti jawabannya yang C. RT003. Ya, jadi cukup sederhana itu cara menyelesaikannya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, soal berikutnya seperti ini. Ya, jadi di paragraf pembukanya ini diberikan definisi shuttlecock. Padahal ini kan tidak dibutuhkan sebetulnya ya untuk menyelesaikan soalnya. Ya, jadi seperti itu soal-soal numerasi ini. Jadi kita diberikan dulu bacaan. Ya, kalau kita baca semua ini kan menghabiskan waktu. Jadi kita langsung saja ke inti pertanyaannya di sini di bawah. Selisih antara harga satu tabung merek bulu angsa dan harga satu tabung merek ayam jago yang dijual di toko Barcelona Sport. Ya, jadi fokus kita cukup di sini saja. Barcelona Sport. Ya, toko lain itu tidak perlu diperhatikan. Di sini ada dua toko lain kan. Selisih harga satu tabung merek bulu angsa dan satu tabung merek ayam jago. Nah, di sini teman-teman tidak ditentukan harga satu tabungnya di sini, tapi melainkan di sini pakai paket-paket. Ada paket A, paket B. Nah, kalau begitu kita misalkan dulu. Karena ini kan harus dibuat persamaannya, kalimat matematikanya. Kita misalkan kalau merek ayam jago, ya, ini kita misalkan ya. Merek ayam jago itu katakanlah A. Ya. Kemudian bulu angsa ini katakanlah itu B. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat persamaan. Kalau sudah dimisalkan. Misalkan ini tadi ayam jago ini kan yang A ini. Nah, bulu angsa ini B. Berarti kalau mau buat persamaannya, persamaan yang sesuai dengan paket A berarti 2A. Kenapa 2A? Karena di sini 2 tabung kan. Nah, berarti 2A tambah 3B. Kenapa 3B? Karena 3 tabung di sini untuk bulu angsa. Berarti 3B sama dengan 340.000. Ini katakanlah persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya untuk paket B ya. Yang sesuai dengan paket B. Berarti 1A, berarti A ya. A. Tambah. Di sini 2, berarti 2B. Sama dengan 205.000. Karena ini persamaan kedua. Nah, sekarang untuk mendapatkan salah satu variabel yang diketahui di sini, kita harus lakukan eliminasi. Kita eliminasi yang A. Jadi saya tulis di sini. Tulis ulang dulu 2A tambah 3B. Untuk memudahkan perhitungan, saya ambil sampai 340 saja. Ya, 3 angka 0 itu disimpan aja supaya
memudahkan perhitungan. Kemudian A tambah 2B sama dengan 205. Sekarang supaya bisa dieliminasi, kita akan eliminasi A. Supaya bisa dieliminasi, maka koefisiennya harus sama. Supaya sama, ini tetap kali 1, ini dikali 2. Ya, 2A kali 1 ya tetap 2A. Tambah 3B juga tetap. 340 tetap. Ya, karena persamaan 1 ini kita kali 1. Sekarang persamaan 2 dikali 2 berarti A kali 2, 2A. 2B kali 2 berarti 4B. 205 kali 2 berarti 410. Supaya hilang 2A ini berarti harus dikurang. Ini habis. Kemudian 3B kurang 4B. Berarti ini minus 1B. Minus B. 340 kurang 410. Ini juga minus 70. Ya, supaya hilang negatifnya, kita kali dengan negatif atau kita hilangkan, saya kan ini sama-sama kan. Ruas kiri, ruas kanan sama-sama negatif. Berarti sama aja kalau kita tulis B sama dengan 70. Nah, karena tadi ada 3 angka 0 yang kita simpan, berarti B itu 70.000. Ya kan? Nah, kalau sudah dapat B ini 70, berarti ini sebenarnya kita sudah bisa menghitung A dengan cara substitusi nilai B sama dengan 70 ke persamaan, ya supaya gampang yang kita pilih yang agak kecil angkanya. Kita masukkan di persamaan 2. Sebenarnya persamaan 1 juga bisa ya teman-teman. Jadi A tambah 2B sama dengan 205. A tambah 2B itu berarti 2 kali 70. Saya langsung aja 140. 205. Berarti A itu senilai dengan 205 kurang 140. Berarti itu 65 ya teman-teman. Ya, 65. Karena tadi ada disimpan angka nolnya 3, berarti 65.000. Nah, yang ditanyakan selisih antara bulu angsa dengan ayam jago. Ya, kita kurangkan aja. Yang bulu angsa itu 70.000. Yang ayam jago 65.000. Ya, berarti selisihnya 5.000 kan. Nah, jawabannya yang B. Oke, lanjut. Ini soal berikutnya. Sama lagi nih modelnya teman-teman. Di awal itu diberikan dulu definisi nih. Definisi dari MBPS. Ya, ini kan tidak, ya antara dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, sebenarnya tidak ada, ini juga tidak masalah. Kita tetap bisa menghitung. Ya, jadi berikut merupakan data min download speed dari beberapa negara mulai dari Juli 2021 sampai Agustus 2021. Nah, apa pertanyaannya? Suatu perusahaan telekomunikasi sedang merencanakan pembukaan perusahaan cabang di satu negara Asia, ya, dan satu negara non-Asia. Negara yang terpilih memiliki syarat yakni kecepatan download rata-ratanya di bulan Agustus lebih dari 80 Mbps. Pernyataan yang benar adalah, ya, apakah A, paket negara Indonesia dan Spanyol memiliki kemungkinan terpilih? Apakah ada kemungkinan Indonesia dan Spanyol terpilih? Tadi kan syaratnya itu di bulan Agustus rata-ratanya lebih dari 80 Mbps. Kita lihat di sini. Indonesia yang mana? Indonesia yang hijau nih. Nah, Indonesia itu rata-ratanya di bawah 80 ya. Nah, berarti tidak memenuhi syarat.
Kalau Spanyol sih iya memang. Spanyol itu memenuhi syarat. Spanyol yang ini. Tapi Indonesia tidak. Jadi kalau Indonesia dan Spanyol memiliki kemungkinan terpilih, ini salah berarti. Yang B, paket negara Prancis dan Spanyol memiliki kemungkinan terpilih. Prancis yang mana? Prancis. Ya, Prancis yang paling atas ini ya tinggi. Spanyol juga tinggi, tapi masalahnya di sini kan mau dibuka di satu negara Asia, satu negara non-Asia. Sementara Prancis dan Spanyol ini kan sama-sama bukan Asia, dua-duanya Eropa. Nanti tidak bisa. Salah ya. Opsi berikutnya yang C. Tidak semua negara non-Asia memiliki peluang untuk dibangun perusahaan cabang. Tidak semua negara non-Asia memiliki peluang untuk dibangun ya. Ada enggak negara non-Asia yang kecepatan downloadnya di bawah 80? Kita lihat lagi di sini. Ya, ternyata ada ya teman-teman. Austria ini ya. Berarti yang warna biru ini Austria itu di bawah 80 ya. Kalau 80 itu kan di sini nih, batasnya di area sini, 80 ya. Ternyata Austria itu di bawah 80. Berarti pernyataan C ini benar. Yang D, semua negara Asia tidak memiliki peluang untuk dibangun perusahaan cabang. Semua negara Asia tidak memiliki peluang. Faktanya ada negara Asia di sini yang memiliki peluang karena kecepatan downloadnya di atas 80, yaitu Korea Selatan, kemudian ada China di sini. Nah, China juga lumayan tinggi. Berarti ini salah. Yang E, Korea Selatan merupakan satu-satunya negara Asia yang memiliki kemungkinan terpilih. Nah, bukan satu-satunya karena ada juga China. Berarti ini juga salah. Nah, ini sudah pasti jawabannya yang C ini tadi. Jadi jawabannya yang C. Tidak semua negara non-Asia memiliki peluang untuk dibangun perusahaan cabang. Ya, karena ada juga negara non-Asia yang memang kecepatan downloadnya di bawah 80. Ya, itu tidak memiliki peluang. Yaitu negara, apa tadi? Austria. Termasuk juga yang Kanada ya. Yang Kanada juga di bawah 80. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu cara jawabnya. Kita lihat lagi soal berikutnya. Untuk mencapai puncak gunung terdapat dua jalur yang bisa ditempuh, yaitu jalur Cicak Biru. Ini jalur Cicak Biru berarti dari sini. Dan jalur Tugu Merpati. Nah, ini Tugu Merpati, berarti dari arah sini. Dengan jarak tempuh yang sama. Diketahui puncak gunung berada di ketinggian 3.600 meter. Ya, berarti tingginya ini segitiganya 3.600. Jarak antara base camp Cicak Biru dan Tugu Merpati 9,6 km. Ya, jadi dari sini sampai di sini itu 9.600. 9.600. Jarak dari Camp Merdeka ke puncak gunung, ya berarti dari sini. Ke puncak itu 1.500. Nah, pertanyaannya, jarak Camp Merdeka dengan base camp Tugu Merpati adalah jarak Camp Merdeka base camp Tugu Merpati, ya berarti di sini. Ini yang ditanyakan, misalnya ini X. Itu berapa panjangnya? Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini kan segitiga besarnya ini adalah segitiga sama kaki. Ya. Jadi panjangnya di sini sama dengan panjangnya dari puncak gunung ke base camp Tugu Merpati. Ini segitiga sama kaki.
Nah, kalau kita menghitung bagian ini yang saya tandai X, berarti itu, kalau di ini ya, ini kan segitiga siku-siku. Di sini pasti 90 derajat di sini. Maka di sini berlaku teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Bahwa jumlah dua sisi A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2. Yang mana C pangkat 2 ini adalah sisi miringnya. Jadi sisi yang paling panjang di sini kan sisi miring kalau di segitiga siku-siku. Atau disebut dengan hipotenusa ya, yang sisi miringnya ini. Nah, tingginya ini kita sudah tahu 3600 kan. Kemudian alas dari segitiga siku-siku ini berarti setengahnya ini. Setengah antara jarak ini base camp Cicak Biru ke Tugu Merpati. Berarti setengah dari 9600. Berarti itu 4800. Ya. Cara hitungnya berarti alasnya itu di pangkat 2 ditambah ini tingginya pangkat 2. Supaya gampang angka nolnya kita simpan dulu ya. Supaya memudahkan perhitungan. 48 kuadrat tambah 36 kuadrat itu sama dengan panjangnya ini sisi miring. Katakanlah kita misalkan S kuadrat lah ya. Kemudian 48 kuadrat itu berarti 2304 tambah 36 kuadrat, 36 kali 36 berarti 1296 dan S kuadrat. Dijumlahkan teman-teman. Ini kalau dijumlahkan berarti 3600 itu sama dengan S kuadrat. Ya, supaya ini S-nya saya bawa ke sebelah kiri. Kalau hanya mencari S berarti akar pangkat 2 dari 3600. Akar pangkat 2-nya ya, akar pangkat 2-nya bisa positif 60, bisa juga negatif 60. Tapi kalau jarak kan berarti kita ambil yang positif. Berarti positif 60. Tadi ada 02 yang disimpan, berarti kalau ditambahkan jaraknya 6000. Jadi jarak puncak gunung ke base camp Tugu Merpati ini 6000. Dan di sini sudah diketahui 1500 ya. Nah, jaraknya. Jadi dikurangkan aja untuk mendapatkan yang X ini. 6000 kurang 1500 sama dengan 4500 kan. Nah, jadi jawabannya 4500 yang B. Oke, teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya seperti ini. Tahukah kamu kalau kebutuhan air, nah ini kan tidak dibutuhkan untuk menghitung ya. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya tidak dibutuhkan ini. Pertanyaannya berdasarkan infografis di samping, pernyataan yang salah. Ya, jadi diingat soal-soalnya di numerasi ini kadang menanyakan pernyataan yang salah, ada juga tadi soal yang menanyakan pernyataan yang benar. Kita lihat, teman-teman. Mana yang salah? Yang A, perbandingan kebutuhan air minum orang dengan berat 50 kg dan orang dengan berat 65 kg adalah yang 50 mana nih? Nah, ini. Kalau 50 itu 2,1 liter kebutuhannya. 2,1. Dibandingkan dengan 65 itu 2,7 dia. 2,7. Apakah betul perbandingannya 7 banding 9?
Supaya memudahkan kita abaikan saja komanya. Anggaplah ini 21 banding 27. Kita sederhanakan. Dibagi bilangan yang sama, masing-masing bisa dibagi 3 ya. 21 bagi 3 itu 7. 27 bagi 3 itu 9. Nah, ternyata benar ya teman-teman. 7 banding 9 ini. Nah, berarti ini pernyataannya benar. Artinya bukan ini jawabannya, karena kita cari pernyataan yang salah. Yang B, perbandingan berat badan antara dua orang sama dengan perbandingan kebutuhan air minum kedua orang tersebut. Nah, maksudnya begini teman-teman. Misalnya perbandingan berat badan antara 50 banding 100. Itu kan perbandingan beratnya berarti 1 banding 2 ya. Nah, ini perbandingan beratnya 1 banding 2. Kita lihat beratnya berapa? Kebutuhan air minumnya berapa? 2,1 banding, kalau 100 itu 4,3. Ya. Supaya gampang, abaikan komanya berarti 21 banding 43. Apakah ini 1 banding 2? Kalau ini 1. Nah, kalau 2 kalinya 21 berarti 42 kan? Nah, angkanya tidak pas. Di sini 43. Perbandingan sama kebutuhan. Ya, ini salah ya. Oke. Ini pernyataan yang salah. Karena angkanya di sini kan tidak pas. Tapi kita lihat dulu opsi yang lain. Yang C, perbandingan kebutuhan air minum harian dua orang dengan berat badan berbeda akan sama dengan perbandingan kebutuhan air minum mereka dalam sebulan. Ya oke, ini benar ya. Karena memang kalau perbandingan hariannya misalnya ini tadi 7 banding 9, ya kalau selama sebulan tetap sama. Jadi periode waktunya itu tidak mempengaruhi perbandingannya. Jadi ini pernyataan yang benar. Yang D, selisih kebutuhan air minum orang dengan berat badan 80. Mana nih 80? Ini 80 itu 3,5 kebutuhannya. Berat badan 50 kg, mana 50? Ini 2,1. Selisihnya katanya 1,4. Kita lihat, kalau 80 itu kan 3,5. Kalau 50, 2,1. Berapa sih selisihnya? Benar, 1,4. Berarti ini pernyataannya benar. Yang E, perbandingan kebutuhan air minum orang dengan berat badan 60 dengan berat badan 80. Ya, berapa kalau 60? Kita lihat di sini. 60 itu ini nih. 2,5. Banding yang 80. 80 berapa? 3,5. Ya, supaya mudah, abaikan lagi komanya. Kalau terganggu dengan koma. Nah, ini perbandingannya. 25 banding 35. Ini masing-masing bisa bagi 5, teman-teman. 25 bagi 5 itu 5. 35 bagi 5, 7 kan. Nah, 5 banding 7. Nah, ini juga pernyataan yang benar. Berarti sudah pasti pernyataan yang salah itu adalah yang opsi B. Jadi jawabannya B ya, teman-teman. Oke, jawabannya B karena kita cari opsi yang salah. Oke, seperti itu teman-teman. Model-model soal numerasi. Ini sekedar contoh ya, sebenarnya soal-soal numerasi itu banyak sekali model-modelnya ya. Jadi teman-teman bisa belajar lagi model-model soal yang lain. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.